Alhamdulillah dulur-dulur, pada kesempatan pagi ini kita langsung ketemu dengan narasumbernya, yaitu Mas Soeharto. Beliau adalah putra ketujuh dari Mbah Mantri. Sugeng enjing Mas Harto. Nggih. Enjing Mas Harto. Nggih. Mas Harto, kula mewakili dulur-dulur pengen tanglet sekedik, kan jenengan kan tokoh sesepuh juga dan putra dari selaku tokoh PSHT, pilar-pilar PSHT, tahu semua banyak sejarah yang akan kita ulas, nanti kita undang di di media center PSHT cabang Magetan. Ini saya cuma mau sedikit aja tanya, Mas Harto, gimana pandangan panjenengan tentang PSHT yang sekarang? Pandangan saya terkait dengan PSHT yang sekarang itu harus kembali kepada ajaran yang benar, jangan sampai terpengaruh oleh kepentingan politik dan lain sebagainya, sehingga kita itu tidak salah arah sebagaimana yang menjadi tujuan PSHT, yaitu membentuk manusia yang berbudi pekerti, tahu benar dan salah. Nah, ini tentunya memang ada tingkat-tingkatan, terap-terap. Kalau di tingkat 1 itu terkait dengan budi pekerti luhur, itu melaksanakan nilai-nilai keluhuran ketuhanan yang Maha Esa, itu ya dikatakan kalau Mbah Mantri Satrio. Kalau Satrio itu ya sinoronya kalau orang Islam itu syariat gitu, masih syariat itu harus taat aturan, saling hormat menghormati, tahu benar salah, membela kebenaran, keadilan, seperti itu. Tapi nanti kalau sudah di budi luhur yang ke tingkat kedua itu harus meningkatkan tingkat kesadaran
sudah mengarah ke kepemimpinan, dan sudah harus mengenal torekot. Torekot itu tirakat, jadi harus sudah mengolah ke batin, karena jurusnya juga semakin tinggi, sehingga juga hatinya juga sudah harus semakin rendah, sudah harus memasuki, syukur-syukur bisa memasuki Baitul Muharram, hati yang paling dalam, sudah harus ke sana. Nah, nanti kalau sudah tingkat 3, itu sudah budi luhurnya sudah tingkat tinggi, sudah tingkat kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa tingkat tinggi, nanti sudah bisa mengungkap hati. Amalan-amalan apa seorang PSHT yang harus diterapkan itu sampai istilahnya sudah mengarah ke lubuk hati yang paling dalam, hati nurani yang paling dalam, sehingga orang PSHT itu tidak terganggu adanya raga yang selalu mengganggu, adanya pikiran yang mengganggu, adanya nafsu 4 yang mengganggu, nafsu alamah, iya, amarah, mainah. Jadi kalau sudah kepasrahan tingkat tinggi, seorang dedetrap sudah bisa memasuki ke yang namanya belajar ilmu laduni. Jadi sudah langsung pada Yang Maha Kuasa. Itu yang menjadi arah, memang arahnya ke sana PSHT terkait dengan budi pekerti itu, tahu benar salah, dan juga harus memayu ini bawono. Jadi kita tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk alam semesta. Hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan makhluk yang lain. Sehingga nanti leluhur-leluhur kita itu tidak marah kalau kita itu menyalahi satu ajaran. Makanya kalau sebetulnya PSHT itu tidak akan terjadi pecah seperti ini kalau tidak ada nafsu-nafsu yang berkembang tadi, baik nafsu awamah, setia, amarah, seharusnya kembali kepada lubuk hati yang paling dalam, sehingga kita mengenal namanya Nur Adam, Nur Muhammad, Nur Allah, sehingga nanti kita bisa memperoleh pencerahan dari hati yang paling dalam, benar-benar bersinar terang benderang lahir dan batin kita, dan hidup kita sempurna. Siap. Bagaimana kita mempelajari, sebetulnya kita itu di PSHT juga belajar sangkan parangan semati. Kita itu dilahirkan, diturunkan roh, sudah dijadikan sama Yang Maha Kuasa, harus melaksanakan ketakwaan, melaksanakan semua perintah, menjalankan semua larangan. Itu sudah janjinya. Nah, ketika kita lahir terkontaminasi terhadap beberapa hal sehingga kita berubah dan kita belajar di luhur, itu sudah benar. Cuman kita nanti harus kembali, kita gelar hidup di jagat raya ini harus kembali, istilahnya meniti, kita harus sempurna. Kita belajar di luhur, kita belajar nilai-nilai luhur ketuhanan itu biar kita menggelar hidup di dunia ini sempurna, dan ketika nanti kembali kepada Yang Maha Kuasa sempurna lagi. Itu banyak kita nanti belajar, harus sebelum mengenal Tuhan, mengenal pribadi kita sendiri dulu. Nanti ada jagat kecil, jagat besar. Jagat kecil ada 7 lapis di tubuh kita, nanti ada 7 lapis di jagat raya. Ini juga harus kita pelajari. Siap. Ya, nanti seperti itu. Di PSHT ini jangan tidak boleh berhenti di sini, tapi jangan tergoyahkan oleh nafsu-nafsu yang menjadi PSHT kepentingan sendiri-sendiri. Nah, nanti hanya berhenti di nafsu, nanti sinarnya redup, sinarnya nggak bisa keluar. Kan kita itu ada ketemu antaranya unsur bumi, kalau penjelasan pembukaan itu unsur bumi, bumi, botong angkoso. Unsur kebumian itu kan bumi, banyu, angin. Unsur angkoso itu kan nur, rasa, terus dat juga ada 3, dat yang maha goib, dat yang maha, dat maulana itu tentang lahir batin kita, dan dat wujud, adanya wujud alam semesta. Ini kita pelajari sehingga nanti penjenengan benar-benar sangkan parane dumadi itu lahir sempurna,
gelar hidup di dunia ini juga sempurna, kembali kepada yang Maha Kuasa nanti juga sempurna. Jadi selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat, itu yang menjadi tujuan akhir biasa. Siap gitu Mas Harto. Mas Harto mungkin ini sudah mendengar, dan saya yakin pasti mendengar gerakan arus bawah Nyawiji. Monggo kula nyuwun pendapat panjenengan dan sedikit penjelasan arti makna dari Nyawiji dari PSHT niki. Monggo. Arti Nyawiji itu sebetulnya menunggalkan antara kawula Gusti, kawula yang sudah tercerai-berai sebagai jagat alit ini. Sebetulnya kita itu harus nyawiji lagi, karena apa? Kalau tidak nyawiji, kita itu hanya terliput oleh nafsu yang besar tadi, hanya kepentingan pribadi, hanya kadang-kadang malah tunggangi kepentingan politik. Itu yang tidak benar, sehingga harus benar-benar bisa mengendalikan. Yang namanya bisa mengendalikan, kita harus, kalau orang PSHT kan punya pernapasan, itu yang menyambungkan napas antara ibu bumi dengan bokong kosong tadi, itu kita pelajari. Namanya kita bertauhid itu sadar tentang yang Maha Kuasa. Kalau sinarnya di PSHT itu ada 24 katanya, makanya kita 24 jam harus ingat terus pada yang Maha Kuasa. Gitu. Dengan istilahnya kalau orang Muslim menyebut Allah, itu di situ kuncinya, sehingga kita bisa terang-menerang menyawiji. Jangan sampai PSHT karena pecah terus jadi redup, akhirnya hanya berkisar di 4 nafsu itu tadi. Kalau nafsunya Mutmainnah masih bagus, masih kita tenang. Tapi kalau nafsunya di alwamah, di supiah, di amarah, di balik mata, di balik hidung, di balik mulut, wah itu bahaya sekali. Siap. Seperti itu. Siap Mas Harto. Mas Harto, kula nyuwun sedikit pesan panjenengan untuk seluruh warga PSHT di Nusantara. Monggo. Pesan saya ini tinggalan dari leluhur-leluhur untuk segera nyawiji, kembali kepada ajaran yang benar. Kita benar-benar bisa gayuh nilai-nilai luhur ketuhanan, budi luhur yang tingkat kesadaran tertinggi tadi, sehingga nanti kita gelar hidup di dunia ini kita bisa melaksanakan nilai-nilai luhur ketuhanan tadi dengan sempurna dan kembali kepada Yang Maha Kuasa sempurna. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Siap. Terima kasih Mas Harto atas wedal dan semua keesaannya lah, kerohaniannya. Dulur-dulur perlu ketahui Mas Harto ini juga selaku pengurus IPSI di Kota Tulungagung. Oke, Mas Harto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.